Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang makanan sehat. Adapun kelompok 12 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Anissa Aulia Sapitri dengan NPM 20, yang kedua ada saya sendiri Dewi Sinta Amelia dengan NPM 52, yang ketiga ada Cindy Amelia dengan NPM 48, dan yang keempat ada Tuti Idawati dengan NPM 12. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian makanan sehat. Menurut ahli gizi, makanan sehat adalah makanan bergizi yang terdapat pada makanan pokok, sayur, lauk, dan buah. Makanan pokok merupakan makanan yang mengandung banyak karbohidrat atau zat tepung seperti nasi, singkong, sagu, dan jagung. Karbohidrat merupakan zat yang sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat itu mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang sehat akan gizi dan baik dikonsumsi oleh tubuh. Makanan sehat juga adalah makanan yang mengandung nutrisi yang beragam dan lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizinya harus lengkap dan memiliki kandungan karbohidrat, protein, vitamin, serat, mineral, lemak, dan air dengan jumlah yang cukup. Menurut Prasetyo dalam jurnalnya Suparyanto pada tahun 2016 mengatakan bahwa makanan sehat adalah dengan meramu berbagai jenis makanan yang seimbang sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan gizi bagi tubuh dan mampu dirasakan secara fisik dan mental. Nah, dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa makanan sehat adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta tidak keracunan dan mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang memadai dan beragam, bergizi dan berimbang, serta aman bila dikonsumsi. Bahan makanan yang sehat dan bergizi yaitu bahan makanan yang higienis dan bergizi lengkap. Bahan makanan yang higienis adalah bahan makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan bagi tubuh yang dapat mengancam kesehatan kita. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu macam-macam makanan sehat. Dari macam-macam makanan sehat, yang pertama yaitu ada makanan pokok. Makanan pokok ini banyak mengandung zat tepung. Kita tidak asing lagi dengan nasi, jagung, roti, singkong, dan sagu. Makanan pokok ini sangat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga atau sebagai sumber energi. Nah, dari sumber tenaga ini, kita dapat melakukan segala aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu ada lauk pauk. Lauk pauk banyak mengandung protein dan lemak yang digunakan untuk membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh. Contohnya, lauk pauk adalah daging, sapi, atau daging yang lain, ikan, ayam, telur, tempe, tahu, dan lain-lain. Misalnya, pada ikan salmon. Ikan salmon adalah sumber makanan yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung, meningkatkan resistensi insulin, dan mengurangi peradangan, karena di dalamnya kaya akan asam lemak omega 3. Yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur banyak mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Contoh sayur-sayuran adalah bayam, kangkung, wortel, brokoli, dan lain-lain. Saat kita mengonsumsi brokoli dalam jumlah banyak, dapat mengurangi tingkat resiko seseorang terhadap penyakit kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker usus besar. Karena brokoli merupakan salah satu makanan yang dapat melawan kanker. Itu berkat senyawa sulfur yang terkandung dalam brokoli. Senyawa sulfur tersebut bernama sulforapen. Brokoli juga baik untuk tulang dan tekanan darah, karena di dalamnya terdapat kalsium dan potasium. Brokoli merupakan salah satu sumber terbaik kalsium dan potasium. Makanan ini juga bisa menjaga sel-sel otak dari serangan radikal bebas dan bisa menjaga mata kita dari katarak.
sebab brokoli mengandung vitamin C dan beta-karoten. Yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Buah banyak sekali macamnya dan jenisnya. Contohnya, buah mangga, buah jeruk, buah pepaya, buah apel, buah pisang, dan buah alpukat. Untuk itu, setiap hari kita perlu untuk makan buah-buahan yang cukup. Misalnya, pada buah alpukat, banyak yang mengira jika buah alpukat adalah buah yang dapat membuat perut kita gendut atau sering disebut buncit. Ternyata, prasangka itu salah. Lemak yang terkandung dalam buah alpukat termasuk lemak yang tidak jenuh, sehingga lemak ini tidak dapat membuat perut kita buncit. Alpukat juga dapat menurunkan tingkat resiko terhadap penyakit serangan jantung. Buah yang memiliki lemak tidak jenuh juga dapat menurunkan kolesterol. Yang kelima ada susu. Susu merupakan sumber protein, mineral, dan asam lemak esensial. Susu dan produk olahannya seperti keju, mentega, yogurt, mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Susu merupakan sumber yang terbaik yang mampu mencegah diabetes mellitus karena di dalamnya terkandung kalsium dan vitamin D. Pada sebuah penelitian membuktikan bahwa wanita yang mengkonsumsi susu lebih dari 1.200 mg kalsium dalam sehari mengalami penurunan resiko diabetes sebanyak 33%. Baik, selanjutnya yaitu kandungan zat dan gizi yang terkandung dalam makanan sehat menurut Suprayanto adalah sebagai berikut. Yang pertama ada protein. Protein ini di dalam tubuh merupakan asam amino esensial yang diperlukan sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan pembentukan, menggantikan sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan asam basa, cairan tubuh dan sumber energi. Yang kedua ada mineral. Mineral ini merupakan bagian dari tubuh dan memegang peran sangat penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Di dalam ketersediaannya, tidak semua bahan makanan bisa mengandung mineral yang bisa digunakan untuk keperluan tubuh dan dimanfaatkan oleh tubuh. Yang ketiga, vitamin. Vitamin adalah zat organik yang kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada lemak. Lemak ini merupakan zat padat energi di mana kandungan energinya 2 kali lipat karbohidrat dan protein. Makanan yang mengandung lemak adalah daging yang berlemak, margarin, minyak goreng, jeroan, keju, dan lain-lain. Fungsi dari lemak ini adalah membentuk jaringan tubuh sebagai pelarut vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Berikutnya yaitu fungsi makanan sehat di dalam tubuh. Yang pertama yaitu menghasilkan energi. Fungsi makanan untuk tubuh yang pertama adalah menghasilkan energi, di mana makanan memasuk bahan bakar atau energi yang dibutuhkan untuk melakukan banyak tugas dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh membutuhkan energi untuk berpikir, bernafas, berjalan, duduk, berbicara, dan bahkan tidur. Tubuh mendapat energi dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jika tidak cukup mengkonsumsi makanan ini, tubuh akan merasa lelah dan lesu. Namun, konsumsi makanan ini juga tidak boleh berlebihan. Terlalu banyak energi yang tersimpan akan mengakibatkan tubuh menjadi kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Fungsi makanan untuk tubuh selanjutnya yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Protein, lemak, dan mineral adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan. Tubuh yang sedang tumbuh membutuhkan nutrisi ini dalam jumlah yang ekstra. Protein misalnya, yaitu bahan penyusun setiap sel jaringan tubuh seperti tulang, gigi, kulit, dan otot. Kemudian yang ketiga, memperbaiki dan mempertahankan sel. Fungsi makanan untuk tubuh sangat penting untuk memperbaiki dan mempertahankan sel tubuh. Tubuh membutuhkan makanan untuk menjaga sel tetap sehat dan tumbuh. Dengan mengkonsumsi nutrisi yang tepat, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri dan tetap sehat. Jaringan tubuh bisa terus-menerus rusak dan diganti dengan yang baru. Protein, mineral, dan air dibutuhkan untuk menggantikannya.
Lalu fungsi yang keempat yaitu untuk mengatur proses tubuh. Di dalam tubuh manusia terjadi berbagai macam proses seperti proses pencernaan, proses penyerapan nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi makanan di dalam proses ini adalah untuk mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh. Dengan metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh yang baik, maka proses-proses di dalam tubuh bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, manfaat yang diberikan bisa berdampak baik untuk tubuh. Kemudian yang kelima, untuk melindungi tubuh dari penyakit. Vitamin, mineral, protein menjaga jaringan dan organ tubuh agar tetap sehat. Orang sehat yang makan dengan baik dan berolahraga secara teratur lebih kecil kemungkinannya untuk sakit. Vitamin dan mineral ini melindungi tubuh dari cedera dan penyakit. Mereka membantu dalam mengatur pertumbuhan, koordinasi otot, penglihatan mata, pencernaan, dan proses tubuh lainnya. Baik, topik yang selanjutnya yaitu tips makanan sehat dan waktu makan yang ideal. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup dan seimbang, serta tidak menggunakan atau tidak mengandung tercemar unsur yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan. Nah, menurut para ahli, kunci jadi sehat adalah mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang tak hanya mengandung banyak kalori, tapi kaya nutrisi. Berikut ini adalah 10 tips yang dapat diikuti untuk mendapatkan makanan sehat, tapi juga masih terasa enak di lidah. Kriteria makanan yang dikonsumsi setiap hari dapat dikatakan sebagai makanan sehat apabila dalam proses penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajian sesuai dengan uraian yang di atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat makanan sehat sangat perlu dipahami tentang apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh, terutama dalam penyusun menu seimbang yang berpedoman pada gizi seimbang. Tips yang pertama yaitu konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tubuh. 40 jenis nutrisi untuk membuat tubuh tetap sehat dan satu jenis makanan saja tak cukup untuk mencukupi semua asupan bagi tubuh. Pilihan makanan sehari-hari seharusnya mencakup karbohidrat dan produk padi-padian, penuh lainnya buah-buahan, sayuran, produk susu, serta daging, ikan, atau makanan yang mengandung protein lainnya. Seberapa banyak makanan yang perlu dan harusnya dimakan tergantung dari kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, konsumsi padi-padian penuh, buah-buahan, dan sayuran. Survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang tak cukup mengkonsumsi jenis makanan ini. Jika kalian termasuk yang tak menikmati jenis makanan ini sebelumnya, maka mulai saat ini diberi kesempatan pada diri sendiri untuk mencicipinya. Yang ketiga, makan dalam ukuran yang layak. Jika tetap mempertahankan ukuran porsi yang masuk akal, lebih mudah untuk menyantap makanan yang diinginkan supaya tetap sehat. Rekomendasi makanan masak yang disajikan adalah 3 ons, ukuran sedang buah-buahan adalah 1 porsi, dan 1 cangkir pasta yang seimbang 2 porsi, dan 4 porsi es krim. Kemudian, makan secara teratur. Melewatkan jam makan hanya akan membuat kontrol rasa lapar hilang. Bahkan hasilnya malah jadi rasa lapar yang berlebihan. Saat merasa lapar, itu juga berarti kita melupakan soal nutrisi di dalam makanan. Menyantap cemilan di antara jam makan satu-satunya cara yang dapat membantu dalam mengatasi rasa lapar. Tetapi jangan makan cemilan yang berlebihan. Kemudian tips selanjutnya yaitu kurangi, bukan membatasi porsi makan. Kebanyakan orang menyantap makanan untuk menyenangkan diri. Jika makanan favorit jenis kita tinggi lemak, garam, atau gula, kunci untuk menjadikan layak. Periksa terlebih dahulu kandungan dalam diet makanan kita dan ubahlah jika itu perlu. Bagi orang dewasa yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak atau produk susu penuh dalam setiap makanan mereka, sebenarnya sudah menyantap terlalu banyak lemak. Manfaatkan daftar nutrisi dalam label makanan untuk membantu menyeimbangkan makanan di dalam tubuh. Untuk membantu menyeimbangkan pilihan makanan. Kemudian yang selanjutnya, seimbangkan pilihan makanan setiap saat. Tak semua makanan harus sempurna. Saat menyantap makanan tinggi lemak, garam, atau gula, pilih yang bahan-bahannya itu rendah. Jika melewatkan kelompok makanan ini dalam sehari-hari, perbaikilah di hari berikutnya. Kemudian ada mengetahui kesulitan program diet. Perbaiki kebiasaan makan. Pertama, kenali apa yang salah dengan pola makan kita. Tuliskan apapun yang dimakan dalam 3 hari. Lalu periksa daftar tersebut dan cocokkan dengan tips ini. Apakah terlalu banyak menyantap mentega, saus, krim, atau salad? Daripada menghilangkannya sama sekali, lebih baik kurangi porsi makan. Kemudian ada buat perubahan secara bertahap.
Tak pernah ada makanan super atau diet sehat yang mudah. Jangan mengharapkan bisa langsung menghapus kebiasaan makan dalam semalam. Mulailah melakukan perubahan tahap demi tahap hingga mencapai hasil yang positif. Jika kita biasa untuk pola makan sehat sepanjang hidup, untuk lebih mudahnya, jika tak menyukai susu tanpa lemak, coba susulah yang rendah lemak. Pada akhirnya mungkin juga akan menyukai susu tanpa lemak. Kemudian tips yang terakhir adalah ingat, makanan bukan sebuah kebiasaan yang buruk. Pilih makanan yang didasarkan pada pola makanan total, bukan berdasarkan baik atau buruknya. Jangan merasa bersalah jika menyukai makanan seperti mie, keripik kentang, coklat, atau es krim. Makan secara layak dan pilih makanan lain yang dapat menyeimbangkan gizi dan beragam yang lain yang lebih baik untuk kesehatan. Nah, pada dasarnya anjuran frekuensi waktu makan adalah 2-3 jam. Namun, perlu diingat bahwa frekuensi makan ini tidak semua ditujukan untuk porsi makan yang berat, namun termasuk juga cemilan dan makanan selingan lainnya. Berikut ini adalah pembagian waktu makan yang tepat dalam sehari. Yang pertama, waktu sarapan. Sarapan adalah salah satu waktu makan yang sangat penting dan sebaiknya tidak dianjurkan untuk dilewatkan. Waktu yang tepat untuk makan di waktu sarapan adalah setidaknya 1-2 jam sebelum kita mulai beraktivitas. Sebagai patokan, makan untuk sarapan juga bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 jam setelah bangun tidur. Dengan catatan, kisaran waktu bangun tidur adalah sekitar pukul 5-7 pagi. Kemudian yang kedua adalah waktu siang. Nah, waktu rehat di siang hari yang telah disediakan oleh sekolah ataupun perkantoran sebenarnya sudah cukup sesuai dengan anjuran waktu makan siang yang tepat. Waktu terbaik untuk makan siang adalah 2-3 jam setelah mengkonsumsi camilan tersebut. Sebagai contohnya, jika sarapan pada pukul 7 pagi, maka sebaiknya waktu makan cemilan pertama adalah sekitar pukul 9-10 pagi atau 2-3 jam setelah sarapan. Lalu, dapat mengkonsumsi makan siang sekitar 2-3 jam setelah makan cemilan tersebut, yang berarti sekitar jam 12-1 siang. Kemudian, waktu makan malam. Waktu untuk makan terlalu malam atau di atas pukul 7 akan membuat berat badan mudah naik. Namun, prinsip sederhana menentukan kapan sebaiknya makan malam dan apa yang sebaiknya dimakan sebenarnya berhubungan dengan aktivitas dan waktu tidur kita. Waktu makan malam yang terlalu dekat dengan waktu tidur akan membuat proses pencernaan dan penyerapan menjadi tidak lebih baik atau tidak maksimal. Bahkan, tak jarang makan malam terlalu dekat dengan tidur dapat menyebabkan gangguan aliran balik asam lambung, sehingga waktu makan malam seperti ini sebaiknya dihindari. Terutama jika Anda memiliki riwayat gangguan asam lambung seperti MAH. Nah, waktu terbaik untuk makan malam yang dianjurkan adalah 2-3 jam sebelum kita tidur. Dan setidaknya 2-3 jam setelah camilan antara makan siang dan makan malam. Nah, jika kita memang menyisipkan jadwal cemilan di antara jam makan utama, sebagai contohnya, jika kita tidur jam 10, sebaiknya makan malamnya di antara jam 7 sampai jam 8. Hal ini dimaksudkan agar makanan dapat dicerna dengan baik sebelum tubuh berbaring untuk tidur, sehingga tidak ada sisa makanan yang kembali naik ke kerongkongan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksida dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting. Pengolahan makanan yang pertama yaitu menggunakan microwave, yang kedua direbus, yang ketiga mengukus, yang keempat yaitu membakar, yang kelima memanggang, yang keenam tidak dimasak. 5. Pembuatan makanan sehat. Makanan sehat dan bergizi terus mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin, dan mineral sehingga makanan tersebut memiliki manfaat untuk tubuh dan juga kesehatan. Contohnya yaitu makanan sehat adalah sup ayam. Dengan cara pembuatan yaitu yang pertama 500 gram daging ayam tanpa tulang, potong dadu atau sesuai selera. Yang kedua, 2 buah wortel ukuran sedang. Yang ketiga, 1 buah kentang. 4 1 batang daun bawang. 5 1 buah tomat. 6 7 buah buncis. Yaitu yang pertama garam, 2 gula, 3 kaldu ayam bubuk, 4 minyak, 5 air,
6. 5 sung bawang merah. 7. 4 siung bawang putih. Cara memasak yaitu tumis bawang putih, bawang merah, kemiri, dan merica halus. Masukkan daging ayam lalu tumis hingga daging ayam setengah matang. Kemudian tambahkan air secukupnya. Yang selanjutnya itu masukkan kentang, wortel, buncis, hingga kaldu, daun bawang, daun seledri, dan brokoli, tambahan gula, garam, dan kaldu ayam bubuk. Kemudian masak semua bahan hingga bumbu meresap dan matang. Yang 6 yaitu analisis bahan kimia dalam makanan. Selanjutnya yaitu analisis bahan kimia dalam makanan. Cara analisis kandungan bahan kimia dalam makanan dapat dilakukan pengujian secara sederhana. Yang pertama yaitu ada uji amilum. Uji amilum itu dilakukan dengan menggunakan riga-lukol. Suatu bahan makanan positif mengandung amilum jika direaksikan dengan lugol berwarna biru kehitaman. Bahan uji digerus dalam lumpang dengan sedikit air sebagai pelarut, kemudian diletakkan pada plat tetes dengan penambahan rigen. Lalu yang kedua ada uji glukosa dengan menggunakan rigen Fehling A dan Fehling B. Semua bahan uji dihancurkan lalu dengan blender hingga berupa sari buah atau jus. Ditempatkan pada tabung reaksi. Setelah diberikan rigen Fehling A dan Fehling B, dipanaskan dengan lampu spiritus. Positif adanya kandungan glukosa diindikasikan dengan warna merah bata. Lalu yang ketiga yaitu ada uji protein dengan menggunakan rigen biuret. Bahan uji yang digerus dan dilarutkan dengan air itu ditempatkan pada plat tetes. Ditetesi rigen biuret. Jika zat makanan yang diuji memperlihatkan warna biru, dipastikan bahan makanan tersebut mengandung protein. Lalu yang keempat yaitu ada uji lemak dengan menggunakan kertas. Bahan uji digosokkan pada kertas dan ditunggu sampai kering. Jika pada kertas masih meninggalkan noda, berarti bahan uji positif mengandung lemak. Lalu yang kelima yaitu ada uji vitamin. Vitamin dengan amilum iodid. Vitamin dikenal sebagai antioksidan hingga mampu menetralisir racun. Kalium iodid yang ditempatkan pada tabung reaksi ditetesi dengan sari buah-buahan. Maka tetesan sari buah dapat meluruhkan warna kalium iodid. Setiap tetesan sari buah yang diperlukan untuk meluruhkan sari buah-buahan dihitung. Jumlah tetesan menentukan tingkat kandungan vitamin sari buah yang diuji. Contoh analisis kandungan bahan kimia pada makanan. Yang pertama yaitu ada daging ayam. Warna daging ayam yang baik memiliki warna tubuh yang putih, layaknya susu, ditambah dengan guratan berwarna merah muda. Bau, daging ayam yang baik tidak memiliki bau, sedangkan daging ayam yang busuk bisa memiliki bau asam yang tajam. Lalu rasa daging ayam ada yang menyebutkan sedikit tawar, gurih, bahkan juicy. Lalu mineral, daging ayam menyediakan hampir 40% mineral yang sangat penting untuk tubuh, yaitu selenium dari total kebutuhan harian tubuh. Lalu lemak, rata-rata presentasi lemak daging ayam yaitu 1,62% hingga 2,27%. Lalu ada protein, yaitu daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik bagi tubuh. Sekitar protein daging ayam sebesar 22,92%. Lalu ada karbohidrat. Kandungan karbohidrat yang terdapat pada daging ayam sekitar 1,2%. Lalu zat aditif. Jenis zat aditif yang terkandung pada daging ayam adalah sodium nitrat yang bertindak sebagai zat pengawet. Selanjutnya yaitu buncis. Warna buncis tidak berwarna hijau saja, ada pula buncis yang berwarna kuning atau ungu. Bau, memiliki bau pahang atau langau. Rasa buncis yang dipetik pada saat masih muda memiliki rasa agak manis. Mineral, buncis juga kaya akan mineral, terutama mangan. Kandungan mineral lain yang ada dalam buncis adalah kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan zinc. Lalu lemak, buncis rendah kalori dan tidak mengandung lemak. Protein, buncis memiliki kaya akan protein. Protein yang terkandung dalam 100 gram buncis yaitu 1 gram protein. Karbohidrat, buncis mengandung karbohidrat kompleks yaitu 7,2 gram. Zat aditif, pada buncis tidak mengandung zat aditif. Selanjutnya yaitu wortel. Warna wortel itu identik dengan warna orange. Bau, wortel berbau langau. Rasa, wortel terasa bercita rasa manis alami. Mineral, wortel mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan folat.
Lemak, wortel sedikit mengandung lemak yaitu 0,2 gram. Protein yang terkandung dalam wortel juga sedikit yaitu 1 gram. Karbohidrat, wortel mengandung karbohidrat yang terdiri dari pati dan gula seperti sukrosa. Karbohidrat pada wortel yaitu 10 gram. Lalu zat aditif, wortel merupakan zat aditif alami yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Selanjutnya yaitu jagung. Warna jagung pada umumnya berwarna kuning, lalu bau, wangi khas jagung, rasa, jagung manis mempunyai rasa yang manis sedangkan jagung biasa tidak. Mineral, kandungan mineral pada jagung yaitu kalium dan magnesium serta antioksidan. Lalu lemak, asam lemak pada jagung meliputi asam lemak jenuh, palmita dan spirat, serta asam lemak tidak jenuh yaitu oleat atau omega 9 dan linolat atau omega 6. Lemak pada jagung yaitu 1,5 gram. Protein jagung yaitu 8-11% terdiri atas 5 fraksi yaitu albumin, globumin, prolamin, glutelin, dan nitrogen dan protein. Lalu ada karbohidrat. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang baik. Jagung mengandung 69,1 gram. Zat aditif yaitu jagung merupakan zat aditif alami yang digunakan sebagai pemanis. Zat pemanis yang digunakan untuk memberi rasa manis pada makanan. Zat pemanis dapat berupa sirup jagung fruktosa tinggi. Zat ini adalah pemanis yang terbuat dari jagung. Contoh analisis kandungan bahan kimia pada bumbu dapur. Yang pertama yaitu ada kunyit. Warna kunyit itu berwarna orange. Bau kunyit punya aroma yang khas. Kunyit punya wangi yang punya kesan asam. Lalu rasa kunyit yaitu agak pahit dan pedas. Mineral, kunyit mengandung garam-garam mineral seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Lemak, dalam 100 gram kunyit segar juga mengandung 2,70 gram lemak. Protein, kunyit mengandung 2 gram protein. Karbohidrat, kunyit mengandung karbohidrat sebanyak 3%. Zat aditif, kunyit adalah zat aditif alami yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Yaitu bawang merah. Warna bawang merah adalah berwarna merah. Bawang merah mengandung senyawa sulfur atau belerang sehingga memiliki bau yang cukup menyengat. Lalu rasa, bawang merah memiliki rasa yang sangat kuat yaitu rasa pedas dan manis. Mineral, pada bawang merah terkandung mineral seperti tembaga, zat besi, dan fosfor. Lemak, bawang merah mengandung lemak 0,3 gram. Protein, bawang merah mengandung kandungan protein sebanyak 2,5 gram. Karbohidrat, bawang merah mengandung karbohidrat sebanyak 17 gram. Zat aditif, bawang merah tidak termasuk zat aditif. Selanjutnya yaitu ada lengkuas. Warna bagian luar berwarna coklat agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik-sisik berwarna putih atau kemerahan keras mengkilap, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Bau, aroma lengkuas yang digeprek memang kuat, ada sedikit aroma pedas. Rasa, lengkuas memiliki rasa yang sedikit pedas tetapi tidak sepedas jahe. Di dalam lengkuas terdapat banyak mineral seperti besi, kalium, mangan, tembaga, selenium, dan magnesium. Lemak, lengkuas mengandung lemak sebanyak 0,3 gram. Protein, lengkuas mengandung protein sebanyak 1 gram. Karbohidrat, lengkuas mengandung karbohidrat sebanyak 4,7 gram. Zat aditif, lengkuas termasuk zat aditif alami yang dimanfaatkan sebagai perasa pedas. Selanjutnya adalah ketumbar. Warna ketumbar berbahan kimia memiliki warna putih, sementara itu ketumbar alami berwarna hitam. Bau, aroma yang khas karena komponen kimia yang terdapat dalam minyak hatsiri ketumbar. Rasa, ketumbar memiliki rasa yang sedikit pedas tetapi menghangatkan. Lalu mineral, di dalam ketumbar terdapat banyak mineral seperti 17,9 mg besi, 630 mg kalium, 0,95 mg tembaga, 0,20 mg tiamina, 1,8 mg niacin, 12,3 mg serat, 4,6 mg seng, dan 1787 mg kalium dan 370 mg fosfor. Lemak, kandungan ketumbar dalam 16 gram mengandung lemak sebanyak 0,083 gram. Protein, ketumbar mengandung protein sebanyak 12,37 gram. Karbohidrat, ketumbar mengandung karbohidrat sebanyak 0,587 gram. Zat aditif, ketumbar termasuk zat aditif alami yang digunakan sebagai penyedap untuk menambah kelezatan secara alami.